Selamat pagi, Bang Marcel. Menunggu mahasiswa yang lain join, Bang. Nanti kita mulainya di 10:05 ya, Bang. Apakah tidak masalah, Bang? Oke, nggak apa-apa.
Baik, selamat pagi untuk seluruh mahasiswa dan juga selamat pagi buat Bang Marcel. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh seluruh mahasiswa untuk join ke dalam webinar ini. Di sini kami perwakilan dari Himapro membentuk sebuah event yaitu webinar Guess Your Speaker, di mana di sini kami membuat sebuah bentuk dukungan ataupun motivasi bagi seluruh mahasiswa yang telah melakukan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dari rumah karena kita tidak dapat berkumpul sebagaimana biasanya di kampus. Maka dari itu kami mengundang alumni-alumni dari Diploma 3 untuk dapat memberikan pengalaman ataupun sharing pengalaman bersama kita di sini. Untuk Guess Your Speaker yang pertama ini, kami mengundang Bang Marcel Hutagalung sebagai speaker kita. Bang Marcel sendiri merupakan D3TI angkatan 2016. Untuk acara kita hari ini nanti dimulai dengan pemaparan materi yang dilakukan oleh Bang Marcel sendiri, kemudian nanti setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab, dan setelahnya akan kita lakukan penutupan. Demikian rangkaian acara untuk hari ini, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan langsung kepada Bang Marcel untuk melakukan pemaparan materinya. Oke, makasih Nancy ya. Iya, Bang. Oke. Sebenarnya hari ini aku mau sharing dulu kan. Tapi sebelumnya perkenalan dulu. Nama aku Marcel Hutagalung. Aku software engineer backend di Tokopedia dari tahun 2019 sampai sekarang. Aku itu ngerjain service untuk transaksi di Tokopedia. Oke, jadi sebenarnya ini sharing sessionnya lebih ke arah aku berbagi sih, bukan materi ya, tapi kayak berbagi pengalaman apa aja yang kulakukan biar aku bisa masuk ke Tokopedia dulu. Jadi yang pertama itu, yang paling penting itu sebenarnya find your purpose. Sebenarnya kalau kita pas kuliah itu sebenarnya kita harus buat tujuan kita dulu sebenarnya. Kayak D3 dulu kan, itu misalnya aku nih mau pengen jadi software engineer atau test engineer, cloud engineer atau sebagainya. Kita harus buat tujuan dulu. Jadi kalau kita udah punya tujuan, kita jadi bisa memetakan apa tahap-tahap untuk mencapai tujuan itu gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya tahapnya seperti ini sebenarnya. Find out. Maksudnya find out itu sebenarnya kayak tadi gue bilang temukan tujuan kita. Terus setelah kita temukan tujuan kita kayak misalnya apa itu software engineer gitu kan, gimana sih software engineer di satu perusahaan ini gitu, terus
apa aja teknologi-teknologi yang dipakai gitu. Setelah itu, setelah kita tahu semuanya itu, terus kita cari tahu itu kan tech stack-nya, terus kita pelajarin gitu. Habis itu kita build a project gitu. Jadi semisal nih di Tokopedia, ini salah satu, bukan salah satu sih, maksudnya ini beberapa tech stack yang dipakai Tokopedia. Jadi kita bisa apa namanya, cari tahu dulu semua, misalnya back end pakainya apa sih di sana gitu, front end apa sih dipakai di sana gitu. Setelah kita tahu ini, terus kita langsung pelajari dan atau start doing something lah yang mengarah ke sana. Semisal aku belajar dari basicnya dulu misalnya basic pemrogramannya gimana, misalnya di Tokopedia itu pakai Golang kan. Nah, kita pakai Golang terus pelajari tiap hari itu, maksudnya pelan-pelan aja, nggak harus pintar-pintar kali, maksudnya pelan-pelan, yang penting ada niat dulu. Semisal hari ini aku belajar apa ya gitu, misalnya struktur data gitu, habis itu eh, selanjutnya apa ya gitu, cari algoritma sorting apa segala macam gitu, habis itu cari tahu tentang kompleksitas. Nah, atau start doing something yang baru, maksudnya yang baru kalian ketahui dari tech stack ini, misalnya apa itu Jenkins, apa itu GitHub itu, apa itu Git, Datadog, Konsul, banyak banyak. Nah, setelah kita pelajari ini semua dan menurut kita udah lumayan lah, kita kita buat satu project gitu. Jadi setelah kita buat satu project ini, sebenarnya ini bakal apa namanya, kita untuk melamar ke satu perusahaan itu sebagai nilai plus gitu. Jadi sebenarnya ini rahasianya kalau kalian mau masuk startup, buat project yang memakai tech stack mereka gitu. Ini pengalaman yang aku lihat ya, dari sebenarnya aku udah pernah menginterview orang, eh, rata-rata yang masuk masuk ke bagian interview teknikal itu sebenarnya orang-orang yang udah pernah buat project berdasarkan tech stack yang perusahaan itu miliki gitu. Nah, ini sebagai nilai plus. Nah, terus habis itu yang mau aku bilang sama adik-adik sekalian, kalau kuliah sebenarnya jangan terlalu berpacu sama apa namanya nilai gitu. Sebenarnya kita harus cari tahu sebenarnya passion kita itu apa gitu. Apa yang kita sukai, itu yang paling penting. Jadi setelah kita tahu apa yang kita sukai, eh, kita nggak berpikir lagi belajar itu untuk nilai, bukan untuk nilai. Jadi pokoknya secara tidak sadar kita sebenarnya ya pengen belajar gitu, bukan untuk nilai gitu. Dari situ nanti setiap ada mata kuliah, kayak aku dulu itu, aku kan anak SMK dulu. Terus aku langsung tahu sebenarnya aku suka di bidang teknologi gitu. Setelah aku masuk ke Dell, langsung aku cari tahu dulu, sebenarnya aku suka di mana sih kalau di D3T ini kayak gitu kan. Jadi dulu itu aku masih bingung-bingung kayak mau jadi apa gitu kan. Mau jadi software engineer apa kah? Mau jadi Android developer atau back end atau web developer atau desktop gitu kan. Dari situ aku cari-cari tahu semua. Aku bilang jadi software engineer gitu. Dari situ aku suka-sukai semua pelajaran-pelajaran yang berbau tentang software engineer gitu. Jadi secara tidak sadar kita sebenarnya belajarnya itu uh, enjoy gitu, gak dipaksakan gitu. Nah itu yang paling penting sih. Jadi misalnya adik-adik sebenarnya kayak merasa aku kurang cocok sama jurusan ini gitu. Sebenarnya itu udah pilihan yang kau buat kan. Uh, hadapi itu, jalani gitu. Jangan lari dari situ gitu. Jadi kalau kalian ada kayak pemikiran kayak gitu, sebenarnya ini sudah pilihan yang kalian buat sebenarnya, belum ada kata terlambat ya, dijalanin aja. Soalnya prospek IT untuk beberapa tahun ke depan itu masih banyak peluang untuk kita gitu. Asal kita mau kayak yang aku bilang tadi tuh, belajar kayak yang sesuai dengan apa yang mau kita tuju gitu tuh, target kita gitu. Itu sih untuk yang saran dari aku kayak kalau mau berkarir gitu atau mau mau kerja di startup gitu. Habis itu apa lagi ya? Sorry, slide-nya agak sedikit soalnya aku bingung kemarin mau nyampein apa. Oh, kalau semisal adik-adik udah mau kerja nih, yang paling penting sebenarnya salah satunya itu cari koneksi dulu. Jadi di Dell itu sebenarnya nggak percuma bilang
apa namanya, kompak sama abang tingkat itu. Sebenarnya itu bagus banget serius. Ketika aku sebelum ke Tokopedia, itu aku tanya-tanya sama abang tingkat yang di sana gitu. Apa-apa aja sih di sana, gimana di sana kerjanya gitu. Jadi dari sana aku bisa, dari info yang mereka kasih, aku jadi bisa setelah sampai di Tokopedia bisa beradaptasi di sana gitu. Dan banyak alumni yang kayak mempermudah kita untuk misalnya masuk aku mau masuk nih Bang ke Tokopedia gitu. Jadi kita yang bisa ngasih ke mereka CV kita. Apa sih benefitnya kita kasih CV ke mereka itu? CV kita langsung di-screening sama HR-HR-nya gitu. Itu yang penting ya, cari koneksi sama abang tingkat atau kakak tingkat gitu. Terus habis itu setelah kita bekerja, kalau kita udah kerja sebenarnya yang paling penting sebenarnya bukan duitnya ya, eh, value ke kitanya gitu. Berkembang nggak kita di perusahaan ini gitu. Kalau cuma datang kerja gajian, itu sama aja bohong. Maksudnya karena kita juga berpikir gak selamanya kita sebagai programmer atau dengan posisi tersebut gitu. Istilahnya kita masuk sebagai kentang ya keluar jadi ketang goreng gitu ya. Maksudnya lebih bagus lah dari versi yang sebelumnya gitu. Terus setelah bekerja, jadi waktu tahun pertama aku bekerja itu kayak gimana ya? Aku tuh selalu mengalokasikan waktuku banyak kali untuk kerja, tapi sebenarnya itu gak bagus. Yang, kenapa gak bagus? Bilang jadi aku jadi gak punya waktu untuk sesuatu hal yang lain gitu. Jadi yang penting itu kayak work life balance lah istilahnya itu sih. Jadi misalnya kalau kalian dikasih kerjaan gitu, gak usah cepat-cepat dikerjakan. Maksudnya satu hari dipaksakan selesai enggak enggak bagus gitu. Maksudnya kita punya banyak waktu, kerjakan santai, bukan santai sih, maksudnya kerjakan dengan secukupnya, waktu yang secukupnya, jangan terlalu memaksakan sampai begadang gitu. Karena itu hal kecil tapi itu sangat nggak bagus lah istilahnya. Pokoknya yang paling penting yang mau dipegang work life balance. Sama juga kayak kuliah juga sebenarnya harusnya gitu sih. Kalau kita pandai manajemen waktu, janganlah sampai kita begadang-begadang karena itu nggak bagus sekali sih. Aku udah merasakan efek dari yang begadang-begadang itu gitu. Oke. Terus sebelum kita kerja itu yang paling penting salah satunya apalagi ya soft skill. Soft skill ini sangat penting. Apalagi kalau kita kerja sama tim. Apalagi di zaman yang bukan di zaman tapi di tahun ini atau tahun sebelumnya kan karena pandemi kita kerjanya dari rumah ya. Jadi mau nggak mau kita kalau meeting ya lewat Hangout atau lewat Zoom. Jadi kadang kalau kita nggak tahu apa mau menyampaikan sesuatu yang maksudnya di pikiran kita itu jadi terjadi miskomunikasi. Jadi terjadi over communicate kan. Jadi maksudnya aturan yang kita sampaikan sekali udah cukup jadi disampaikan beberapa kali gitu. Itu sih. Uh, ada pertanyaan? Itu doang sih yang bisa aku sampaikan. Mungkin lebih ke arah pertanyaan sih berlebih enak. Baik, terima kasih Bu Bang Marcel yang udah sharing session tentang pengalaman Abang di dunia pekerjaan kepada kami. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin bertanya? Yang Saya baik. Kepada Ripka kami persilahkan. Bang, di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Abang sedikit menyinggung tentang manage waktu. Yang ingin saya tanyakan, Bang, gimana sih cara Abang memanage waktu Abang sehari-hari dari Abang sekolah, dari Abang kuliah sampai Abang ada di titik saat ini? Terima kasih, Bang. Oh, berarti pertanyaannya lebih ke apa ya? Waktu kuliah ya, waktu sekolah ya. Iya, Bang. Sebenarnya kita kalau di Dell itu udah enak sih. Maksudnya kita tinggal menyesuaikan jadwal yang udah ada di Dell gitu. Jadi caraku dulu itu jadi setiap pagi sebenarnya aku udah tahu jadwalku hari ini mau ngapain gitu. Just you write down to do list gitu. Hari ini mau ngapain gitu. Tentukan satu fokus untuk hari ini. Misal apa sih yang nggak bisa gitu kan. Jadi biasanya aku langsung hari ini ada jam kosong segini ya. Kalau mau tidur ya tidur nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Maksudnya kalau tidur tidur. Terus kalau mau belajar ya belajar gitu. Yang penting tulis to do list yang apa yang mau kulakukan hari ini gitu. Kasih waktunya berapa misalnya 25 menit lah untuk belajar ini sekilas gitu. Istirahat entah 10 menit. Itu nggak ada salahnya. Jadi aku dulu kayak gitu sampai ke kerja pun aku gitu. Jadi
masuk kantor jam sekian gitu. Hari ini aku fokusnya mau ngapain ya? Aku buat to-do list setiap pagi gitu. Jadi setiap malam habis satu hari itu malamnya aku review apa aja yang udah selesai sih hari ini gitu. Gitu sih ya kalau aku. Oke, berarti membuat to-do list ya Bang untuk bisa Iya. menentukan Mm, apa yang kita lakukan hari ini. Oke, mm, kira-kira mm, mm. Rika sudah cukup menjawab Rika? Sudah Kak, untuk Bang Marcel, makasih Bang. Ya, sama. Oke, untuk mahasiswa lain apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak. Oke. Kepada Priscila Nababan, silakan Dek. Terima kasih kesempatannya Kak. Jadi Bang kan gini, kan nggak semua kami mampu mengikuti pelajaran itu dengan baik kali Bang. Ya, betul. Apalagi kan aspi-aspi ini Bang. Kalau ngoding-ngoding ini kan seram kali lah Bang. Jadi untuk dunia kerja nanti gimana Bang? Coba kasih tips dan triknya Bang. Makasih Bang. Eh, sebenarnya kalian harus menghilangkan mindset seperti itu. Cewek nggak bisa. Sebenarnya di timku di Tokped itu ada beberapa cewek yang jadi leader untuk bagian coding mengcoding. Tapi kalau memang kalian nggak bisa di situ, kayak yang aku bilang tadi, cari tujuan, maksudnya cari apa yang mungkin bisa kalian lakukan. Ya, di Selatin sebenarnya banyak yang bisa jadi acuan, kayak misalnya apa ya, product owner itu sebenarnya nggak harus ngerti ngoding. Kalau kita sebagai product owner itu yang penting ngerti tentang bisnis sih kan. Terus kayak apa ya, statistik gitu, kayak apa sih peluang dari apa yang benefit dari dihasilkan oleh produk ini, kayak gitu. Atau kalian kayak nggak suka ngoding ya banyak UI UX gitu. Atau test engineer itu nggak 100% kau apa namanya harus paham coding mengcoding gitu. Jadi kayak yang aku bilang tadi juga, cari dulu apa yang kalian sukai. Kalau memang bukan nggak suka sih, tapi kalau memang menurut kalian memang nggak bisa kalian coding mengcoding ya cari kesempatan, maksudnya sesuatu yang lain yang kalian sukai gitu. Gitu sih. Tapi kalau kalian bilang kayak tadi cewek nggak bisa ngoding, harusnya mindset seperti ini sih, karena kalian udah set di otak kalian statement kayak gitu, jadi jatuhnya kalian aku nggak bisa ngoding gitu, nggak boleh gitu, dijalanin dulu, maksudnya jangan langsung aku nggak bisa ngoding, at least nggak pintar-pintar maksudnya kita tahu lah gitu basic-basicnya gitu sih. Untuk Priscila, apakah sudah menjawab kira-kira? Iya Kak, makasih ya Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya juga Bang. Jadi untuk tahap find your purpose ini kan Bang sebenarnya kami masih kebingungan lah kayak gitu. Iya, Bang. betul. Jadi mungkin saya bisa mewakili mahasiswa yang lain. Terkadang ada yang penasaran dengan software engineer juga Bang, tapi informasi yang kami dapat juga tidak begitu tepat ataupun begitu pas lah seperti itu Bang. Maka bisa nggak Bang berbagi sebenarnya software engineer itu kerjaannya seperti apa sih Bang? Siapa tahu ada yang punya minat juga seperti itu Bang. Software engineer, gimana ya aku bilang? Software engineer itu banyak. Ada software engineer back end, atau ada software engineer front end masih dibagi juga kayak klien bagian iOS, Android, atau web atau desktop gitu. Jadi software engineer back end ini kayak dia bagian processing di belakangnya gitu, bagian pengolahan data apa segala macam. Kayak dia yang berhubungan ke database, ke infrastruktur, ke time kompleksitas, maksudnya seberapa lama action ini diproses gitu. Gimana ya bahasa apanya? Intinya kalau di sebuah restoran, back end ini kokinya gitu. Back end kokinya yang nyediain semua makanan apa segala macam. Nah, kalau yang bagian front sebenarnya sorry. Jadi bagian besarnya itu ada dua, front end sama back end. Itu dulu ya, front end sama back end. Yang back end itu bagian processing data. Kayak yang bilang tadi, kalau kita istilahkan analoginya di restoran ya, back end itu bagian ya yang di dapur gitu, yang masak gitu. Yang terima request dari depan. Request yang dimaksud ya dari front end kayak waitersnya. Misalnya si waiters nih, aku
ada yang minta ini nih, minta misalnya nasi goreng, terus nasi gorengnya dikasih ke si apa kan, yang masakin, yang di dapur gitu. Terus dia proses semua. Nah, yang di dapur kan kayak ngumpulin apa requirement-nya, misalnya buat nasi goreng itu apa gitu. Sama juga kayak back end. Misalnya kamu mau login nih si front end yang misalnya Android atau web atau iOS. Misalnya dia mau login. Nah, untuk login ini dia butuh apa kayak gitu, username sama password. Nah, username sama password ini dikirim ke back end. Nah, si back end ngeproses itu. Dia ambil dari database, enkripsi apa segala macam gitu kan. Nah, habis itu dia kasih lagi ke depan. Nah, pas dikasih ke depan si front end juga ngasih lagi ke user, oh ini benar apa enggak gitu. Berarti kalau udah benar ya bisa login kayak gitu sih. Kalau mau jadi front end fokusnya ya itu memang harus bisa ngoding juga ya kan. Tapi fokusnya kayak ke iOS, Android, web atau desktop gitu. Semisal kayak Android ya Java, Kotlin, sama apa lah ya. Nah, itu yang aku tahu sih. Terus kayak iOS Objective-C, kayak Swift. Terus kayak web developer banyak sih yang pakai kayak React.js sama JS, HTML, CSS sebenarnya masih bisa, PHP apa segala macam. Terus kayak desktop banyak yang pakai Java atau Electron.js gitu. Itu sih. Cukup jelas atau gimana? Atau ada yang bingung dari yang bilang tadi? Udah cukup jelas, Bang. Makasih, Bang. Untuk mahasiswa yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih banyak waktu kita ternyata. Ada, Bang. Dari Hansen, Bang. Hansen. Untuk Hansen. Oke, mute ya. Enggak. Atau mikrofonnya rusak. Tanya lewat chat aja nggak apa-apa. Sudah jelas, Bang? Oh, oke. Udah jelas. Oke. Apa, Sen? Ingin bertanya ini terkait tentang soft skill mungkin. Apa sih yang perlu kami persiapkan sebelum kami nanti kerja atau mungkin intern, Bang? Soalnya ada artikel yang pernah aku baca itu banyak sekali orang-orang yang pertama kali ingin mulai intern gitu atau kerja kena cultural shock. Singkatnya seperti kaget gitu dengan kehidupan pekerjaan itu jauh berbeda dengan kehidupan biasa yang dialami. Kira-kira boleh sambil curhat sih, Bang, berbagi pengalaman gitu tentang apa sih yang perlu dipersiapkan. Makasih, Bang. Sebenarnya kayak yang diajarkan di Dell sebenarnya udah cukup sih menurutku. Yang penting ya sopan santun itu sih yang paling penting. Kayak kau manggil ke lead ya biasa ya panggil abang gitu. Pokoknya jangan apalah, jangan sok-sokan gitu. Tak tahu kita siapa kita gitu. Kita pendatang gitu kan. Jangan langsung kayak apa aku udah jago ini gitu. Aku udah pintar ya, maksudnya kayak menganggap orang ini lebih pintarnya aku dari orang ini kayak gitu. Terus kayak pas aku pertama datang, pokoknya setiap kita datang ke tempat baru jangan selalu beranggapan ya aku udah pernah kerja atau udah lebih pintar atau udah apa ya, pokoknya aku lebih dari orang ini gitu. Jadi kayak culture shock yang kau bilang itu aku udah bisa mengatasi itu karena sebelum ke satu tempat aku udah tanya dulu sebenarnya. Kayak gue bilang tadi, perbanyak koneksi. Jadi kalau kita punya koneksi langsung kita bisa tanya gimana sih kulturnya di sana, kerjanya gimana gitu. Gimana sih kita harus kalau udah datang ke sana gitu. Tapi banyak testimoni yang bilang kalau anak Del sebenarnya memang ya workaholic terus cuman orang-orangnya nggak inisiatif, kayak pendiam gitu. Terus kayak kurang apa ya? Pokoknya agak pendiam. Sebenarnya orang-orangnya bisa ngerjain sesuatu, maksudnya jago-jago gitu, tapi kayak mengeluarkan pendapat atau ide itu
kayak jarang gitu. Padahal idenya itu bagus-bagus kayak gitu. Soft skill kayak yang kau bilang tadi itu sebenarnya hal yang berbeda nggak sih, culture shock sama yang kau bilang. Tapi ya, kalau bilang soft skill ya gimana cara berkomunikasi ya ngikutin aja kayak yang diajarkan Del ya. Kalau yang kelebihan tua panggil abang atau panggil kak, panggil koko atau panggil bapak ya. Terus selalu menghormati yang lebih tua. Terus kayak ke yang bawah ya jangan kayak menindas gitu. Terus kerjaanmu dengan baik, sampaikan keluh kesahmu, jangan pernah bilang aku mengerti padahal nggak ngerti. Pokoknya sampaikan semua, jangan pernah diam-diam atau malu gitu. Itu doang sih. Itu sih yang aku terapkan kalau di Tokopedia. Jadi kalau aku Tokopedia misalnya langsung ya kasih tunjuk aja. Misalnya kau nggak bisa gini, jangan merasa kau bisa kayak gitu. Ya ada teknologi yang baru kau tahu, terus kayak dijelaskan terus kau padahal kau nggak tahu gitu. Mending langsung ditanyain aja sih, karena kalau nggak kau tanyain ya bakal ya susah samamu gitu. Mending sekali doang terlihat bodoh saat bertanya daripada bodoh seterusnya gitu. Jadi itu sih nggak masalah kalian kayak kalau pas ada kayak sharing session atau belajar teknikal kayak gitu, terus kalian nggak ngerti, nggak paham, udah ditanyakan aja. Itu sih yang aku sesalkan dulu waktu kuliah. Kenapa sih nggak gitu aku gitu? Kenapa setelah kerja aku gitu? Kalau waktu kuliah itu ajang yang enak untuk bertanya sepuas sih sebenarnya gitu. Itu doang sih. Untuk Hansen, Mana Sen? mana? Udah kira-kira menjawab nggak Sen pertanyaannya? Sangat terjawab. Terima kasih, Bang. Sebenarnya kayak sharing session ini juga aku latih soft skill juga, kayak mengutarakan apa yang di pikiranku, apa yang aku alami kayak gitu juga sih. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu maksudnya jago-jago kali gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Software developer apa ya? Ntar ya. Banyak ya pertanyaan ya. Perbedaan software engineer dan software developer. Menurut yang pernah melihat secara langsung dan mau nanya juga bisa sedikit menjawab interviewer. Berarti ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama sebenarnya software engineer sama software developer itu sebenarnya cuman apa ya, terminologi sebenarnya itu sama, ngelakuin hal yang sama. Itu tergantung perusahaan mana gitu. Misalnya kayak di Gojek. Di Gojek itu sebenarnya software engineer namanya juga ada, jadi product engineer gitu. Sebenarnya itu tergantung terminologi dari suatu perusahaannya, bilangnya mau ngapain gitu. Kayak kami di Tokopedia bilang front end itu klien gitu. Jadi tetap dia dipanggil software engineer tapi bikin klien, terus software engineer iOS gitu. Nah itu terminologi doang, tergantung perusahaannya. Tapi ini menurut pemahamanku ya, nggak tahu kalau ada yang tahu, mungkin yang tahu perbedaannya bisa menyampaikan juga gitu ya. Koreksi lah kalau aku salah. Tapi menurut yang aku lihat sekarang itu sebenarnya teknologi yang sama, cuman ya namanya doang yang beda. Sebenarnya software engineer sama software developer itu sama. Mungkin software developer lebih ke ini nggak sih? Lebih ke apa ya? Ya project yang langsung sekali diciptakan ya udah jadi gitu. Nggak perlu something kayak perubahan yang signifikan apa segala macam, kayak proyekan gitu nggak sih, kayak gitulah. Tapi sebenarnya itu melakukan hal yang sama kayak developing sebuah software gitu. Terus sedikit Bang, gimana menjawab interviewer yang benar gimana, terlalu luas aja pertanyaan, maksudnya menjawab interviewer yang benar. Oke. Jadi aku waktu dulu interview itu sebenarnya pandai-pandai kita, maksudnya pandai-pandai gimana ya? Jangan terlalu melebih-lebihkan gitu. Benar kau jawab apa yang kau tahu gitu. Karena nanti kalau kalian melebih-lebihkan, terus kalian masuk gak sesuai ekspektasi, kalian jadi jelek, kayak pembulian secara apa ya? Gak secara langsung tapi kalian ngerjain sesuatu itu nggak dipercayain lagi gitu, nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Jadi kalau mau menjawab interviewer itu, kalau ditanya sesuatu
aku kurang paham, tapi boleh aku coba dulu gitu sih. Jangan langsung bilang aku nggak tahu gitu, tapi langsung stop, aku nggak tahu nggak. Jawab aja, aku kurang paham tapi bisa aku cari tahu dulu gitu. Aku ada niat untuk mempelajari itu gitu. Terus untuk biasanya kan kalau interview itu nanya based on CV kita kan. Nah, di CV juga jangan dilebih-lebihkan gitu. Misalnya cuma tahu print hello world di satu bahasa pemrograman langsung masukkan ke CV ya kan. Langsung dimasukkan ke CV, aku bisa bahasa pemrograman ini. Enggak. Maksudnya mending kalian buat di CV apa yang kalian tahu, at least ya nggak jago-jago kali. Maksudnya udah tahu lah basic sih yang paling penting terus ya. Nah, setidaknya udah tahu basicnya. Terus kalau mau naruh project, jangan dibuat project-project tugas kuliah. Maksudnya tugas kuliah kayak tugas-tugas harian, jangan. No. Tapi lebih ke kayak misalnya apa ya? Kita kan dari tingkat 1 sampai tingkat 3 dikasih kerjaan ya PA, nah, misalnya PA gitu. Tapi kalau kayak tugas-tugas proyek kecil apa gitu, proyek besar untuk UTS gitu, nggak usah. Mending kayak PA atau TA gitu. Atau proyek-proyek yang berbayar atau proyek yang udah kepake gitu. Contoh proyek yang pernah Abang kasih ke interviewer itu seperti apa ya Bang? Kebetulan dulu aku kan ngerjain ini sistem informasi di Dell kayak buat penjakwalan itu loh, penjakwalan terus kayak IBIK, terus ngebantu temanku dulu juga membuat pointing buat skor Dell kalian kayak apa ya namanya dulu lupa aku. Pokoknya poin-poin itulah yang kalau ada salah apa poin gitu. Poin Terus asrama. sama poin asrama, poin asrama. Terus kayak kalian nge-scan di pos satpam itu kan dulu aku yang ngerjain itu. Jadi itu aku kasih tunjuk dulu ke interviewer. Gitu sih. Ya, udah terjawab gak? Siapa ya? Veronica Marpaung. Oke. Makasih Bang. Udah terjawab Bang. Udah di kolom chat juga Bang disampaikan. Oke. Untuk mahasiswa yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Aku Kak. Oke. Oke, Chani Siburian. Oke deh. Bang bisa sharing kayak pengalaman tentang KP sama magang gitu nggak Bang? Kayak apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dinilai kayak gitu. Oh, jadi dulu aku magang juga di Tokopedia sama di Dell. Jadi waktu magang pertama di Dell sih. Pengalaman atau tips dan triknya gak sih? Kau lebih ke arah kemana sih? Maksudnya tips trik buat magang kayak gitu? Atau gimana cara masuk buat magang ke satu perusahaan? Ya sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, yang udah aku bahas sebelumnya. Cari tahu tentang perusahaannya, pelajari teks-teksnya, terus kayak buat proyek. Itu sih, itu bisa aku pastiin kalian bisa masuk sih. Gitu. Terus kalau setelah magang, ya magang sebenarnya nggak terlalu sesuai menurut pengalamanku ya. Jadi sewaktu magang itu aku nggak terlalu dipercayakan untuk menghandle proyek-proyek besar. Kita lebih ke arah mereka ngasih kayak learn by doing. Maksudnya kau kerjain proyek-proyek kecil ini dulu gitu, biar kau paham gimana sih di perusahaan ini gitu. Kecuali kayak Dell kan kemarin itu kan ngerjainnya pakai PHP ya. Itu udah kita pelajarin nggak sih kan? Maksudnya dari tingkat 1 udah kita pelajarin. Jadi ya langsung dikasih proyek gitu, langsung ngerjain karena memang kita udah tahu gitu. Nah, beda kalau kita ke perusahaan baru, terus teks-teks yang baru, hal yang baru kita pelajarin. Ya biasanya mereka gitu sih. Kita nggak dikasih task besar-besaran atau proyek yang besar-besaran. Kita lebih dikasih kayak misalnya ada satu isu something yang nggak terlalu major kali lah, maksudnya itu minor doang, nggak terlalu berdampak kepada bisnis apa segala macam. Misalnya ngerjain kayak gitu sih. Misalnya kayak tech improvement kayak kau cari tahu dulu gimana sih bagusnya. Misalnya ada satu fungsi ini kepake untuk di codingan mereka kayak gitulah, sharing functionnya gitu. Gimana sih lebih efisien? Kau cari tahu lah kayak itulah, belajarlah kita tentang kompleksitas kan, time complexity kayak gitu.
Sebenarnya penting kali semuanya. Pokoknya basic itu kepake banget kalau udah kita kerja ke satu perusahaan. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu nggak tahu teknologi yang mereka pakai sebelumnya gitu. Kecuali kalau kita udah paham sebenarnya konsep dari programming itu sama basic-basicnya, langsung gampang sih kita beradaptasi gitu. Jadi dulu aku waktu di Tokopedia gitu. Jadi dikasih task-task kecil-kecilan, banyak hal yang nggak pernah aku tahu. Makanya aku bilang sebelumnya, kenapa sih aku nggak cari tahu teks-teks ini lebih dalam lagi kayak gitu. Jadi biar lebih gampang di sana adaptasinya gitu. Gitu sih. Kasih Bang. Oke. Kalau belum terjawab, bilang ya. Kalau merasa belum puas dengan jawabanku, dibilang aja. Soalnya sini maksudnya lebih ke diskusi juga. Untuk Chani kira-kira udah cukup mau jawab tidak? Udah Kak. Kasih Kak. Untuk mahasiswa yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Aku Kak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak. Aku ingin nanya lah Bang untuk Bang Marcel. Ya. Semisal gini Bang. Jadi kan kita kan anak IT kan udah sering kayak di tiga ini kan sering dikenalkan kayak bahasa Java, C# sama yang lain-lain, C# sama yang lain-lain kan Bang. Jadi semisal lah Bang, adalah misalnya pemrograman kayak misalnya Golang. Aku tuh tertarik sama Golang. Terus Bang misalnya pas ku pelajari, kayak aku udah semangat pas mendalami ya Bang. Ku dalami. Pas udah sampai kayak di titik, ada dapat dia Bang titik buntunya gitu Bang. Terus kayak jadi ternyata ini enggak skillku kayak gitu. Jadi langsung ditinggalkan baru dicari yang baru. Itu sebenarnya kayak mana sih Bang, kayak dasar-dasarnya untuk kita belajar baru, kayak mana sih cara-caranya biar kita ngerti Bang, kayak mana cara kita belajar untuk sesuatu yang baru gitu Bang. Itu aja sih Bang. Aku belum menangkap pertanyaannya, lebih ke cari hal baru atau lebih ke ini nggak sih? Misalnya kalau udah temu jalan buntu, gimana menghadapi jalan buntu itu nggak sih? Iya Bang, kayak Koreksi kita dulu. ketemu hal baru Bang, terus kita yang hal baru ini kita dapat jalan buntunya Bang. Oh, oke. Oh, itu yang salah aku tadi nggak nyampein juga. Itu pentingnya sebenarnya satu organisasi. Misalnya kau cari taruh forum itu penting. Jadi semisal kau dapat kasus buntu dalam arti kau nggak tahu ngelanjutin apa lagi dari situ ya gak sih? Atau buntu apa ini Iya Bang, sebenarnya? kayak nggak tahu lagi mau apa yang didalami Bang. Oh, sebenarnya apa ya aku bilang? Itu luas banget sebenarnya ya. Maksudnya kalau kau buntu, kayak yang aku bilang tadi, coba buat something project. Sebenarnya kalau kau buat project, yakinlah kau pasti banyak masalah yang akan kau hadapi, dan itu yang buat kau makin mantap, jago gitu. Kalau sebenarnya buntu, sebenarnya kayak kau bilang tadi, aku juga pernah ngalami itu, tapi ya ada tempat forum atau tempat tanya jawab, tonton YouTube. Ini kenapa sih aku nggak nemu kayak gini gitu. Pokoknya buat project biasanya apa yang dipikiran misalnya kayak buat sesuatu yang berguna gitu. Kayak buat satu project terus cari tahu kemungkinan apa sih yang hal-hal baru yang bisa aku dapatkan dari sini gitu. Jadi aku dulu itu semua sih aku pelajarin, maksudnya dalam pelajarin bukan berarti lebih ke ini ya, mendalam, tapi dulu aku juga sempat jadi kayak Android developer gitu, web developer, software engineer. Cuman kayak yang bilang tadi, karena aku kayak merasa kurang senang di sana ya, aku ujung-ujungnya jatuhnya ke back end gitu. Karena aku kurang pandai kayak buat ya view kayak tampilan untuk front end gitu. Gak ada skill untuk itu gitu. Tapi tetap aku pelajarin gitu. At least kalau ada opportunity untuk kerjaan seperti itu ya aku udah bisa punya basic gitu. Jadi kalau misalnya jalan buntu, cari sesuatu yang menurutmu mungkin ya udah buntu juga ya, maksudnya ya kerjain project atau tanya forum gitu. Apa sih yang nge-challenge kau gitu.
Tapi aku yakin sebenarnya gak ada kata buntu sih kalau untuk belajar satu teknologi gitu sih. Atau kau mungkin bisa cari tahu lebih dalam, misalnya array atau slice di Golang mana sih yang lebih cepat gitu. Banyak hal, jangan ke high levelnya dulu, low levelnya dulu misal gitu. Gimana sih integer 32 atau integer 64 itu kamu udah tahu nggak? Maksudnya length-nya sampai mana gitu, maksimum value-nya sampai mana. Kayak banyak hal-hal kecil sebenarnya itu sangat sangat kepake di perusahaan gitu. Jadi aku cerita dulu dikit ya. Jadi dulu di Tokopedia, aku kebetulan kan di tempat transaksi. Jadi kita tahu lah ya transaksi Tokopedia itu pasti besar-besaran kan. Jadi dulu ada satu code yang ditinggalkan leluhur Tokopedia sebelum-sebelumnya karena mereka nggak terlalu memikirkan soal integer 32, integer 64 kayak gitu kan. Jadi kemarin terjadi overflow karena integer 32 itu nggak mencukupi, nggak bisa menerima data yang lebih dari 2 miliar kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya transaksi banyak yang gagal karena waktu inserting ke DB datanya, dia nggak bisa menerima data transaction ID yang 2 miliar itu gitu. Makanya itu penting. Jadi kita pelajari yang low levelnya, itu bakal kepake juga ke selanjutnya gitu. Nggak usah langsung ke high level, basic kayak yang bilang tadi, basic. Kayak sorting ini berapa makan source sih kayak gitu. Banyak sebenarnya yang bisa dipelajari dari low level gitu. Itu doang. Gimana terjawabnya? Siapa? Leonardo ya tadi yang jawab, yang nanya ya. Iya Bang Leonardo. Uda. Makasih Bang. Ya. Oke. Adakah lagi dari mahasiswa sekalian yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Bang. Iya. Oke. Memperkenalkan Bang, nama saya Dewa Bang. Saya angkatan 20. Jadi terkadang kan Bang, kalau misalkan saya belajar bahasa programming kan tentu saja kan karena emang selain hobi kan biar ada skill di bahasa tersebut. Lalu ketika tentu saja kalau kita mau kerja kan nanti ada rekrutmennya bisa menguasai ini. Dan gimana sih cara kita Bang untuk mengukur kalau skill kita itu bisa untuk bekerja di situ Bang? Maksudnya seberapa harus dalamkah kita di bahasa pemrograman tersebut Bang, biar kita yakin bisa bekerja di situ Bang. Terkadang kan agak ragu, mampu nggak kita gitu. Terima Sebenarnya, kasih Bang. Jawab ya. Aku sendiri juga nggak bisa mengukur udah seberapa pintar aku dalam hal ini gitu. Jadi kalau kau mau misalnya ada nih rekrutmen ke satu perusahaan, misalnya butuh bahasa pemrograman ini, itu tanya ke diri sendiri sih, lebih ke diri sendiri gitu sih. Karena kalau aku bilang kayak tadi aku nggak bisa mengukur juga, tapi kalau semisal aku udah bisa buat project gitu, misalnya something project kayak yang bilang tadi, buat project dari bahasa pemrograman sebelumnya, nggak harus bahasa pemrograman apa namanya dari perusahaan itu sendiri. Misal perusahaannya butuh Go, tapi kau buat proyek pakai PHP gitu. Tapi kalau kau merasa udah paham konsep dari misalnya software engineer back-end kayak buat processing data bisa apa segala macam. Sebenarnya ya bisa kita abaikan requirement yang mereka itu misalnya butuh Go. Karena kalau udah paham konsepnya kayak yang tadi yang kau bilang misalnya bahasa pemrograman A terus perusahaan program B, padahal kau bisanya bahasa pemrograman A. Tapi kalau udah paham sebenarnya kau konsep dari misalnya software engineer back-end, itu sebenarnya beranikan diri aja, nggak usah takut. Karena itu nanti dapat di sana semua gitu. Karena kayak aku bilang tadi, kita kayak aku sendiri nggak bisa ngukur juga udah sejauh mana aku, at least tapi aku udah bisa ngerjain ini gitu. Karena untuk pengukuran kemampuan kayak gitu, menurutku kayak nggak ada parameternya sih. Itu tergantung si perusahaannya butuhnya kayak mana gitu. Jadi semisal kan sebenarnya interviewer itu kan beda-beda nggak sih? Maksudnya penilaiannya gimana? Jadi semisal aku kasih soal A gitu, kau bisa jawab itu udah aku buat aku puas dengan jawabanmu, sebenarnya aku udah kasih lolos gitu. Yang penting nggak ngoding pun kau sebenarnya, tahu pseudocode nggak? Pseudocode yang cuman kayak ngasih tahu alurnya, algoritmanya doang.
nggak harus compile programmingnya. Itu sebenarnya udah bisa ngejawab gitu. Sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, itu nilai plus doang kalau kau tahu nilai tambahan kalau kau tahu teks-teks mereka. Tapi itu membuat peluangmu semakin besar masuk. Yang sebenarnya yang paling dinilai sama perusahaan itu sebenarnya how you to solve the problem, kayak gitu, kayak gimana kau bisa nggak kau ngadapin masalah yang dikasih sama mereka gitu sih. Jadi nggak ada parameter untuk ukuran aku udah tapi cuma kalau dari aku sendiri, pengalamanku ya, aku udah pernah ngerjain ini, udah pernah buat ini, nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Nggak usah takut, pokoknya coba semua lah gitu. Jadi waktu ke Tokopedia dulu aku juga merasa sebenarnya nggak masuk ini gitu kan. Tapi ya karena aku coba, aku udah pernah ngerjain sesuatu kayak gini, kayak yang proyek-proyek Dell, ya masuk gitu. Jadi nggak ada ukuran. Sebenarnya kayak komen tadi, kalau kau udah pernah ngerjain sesuatu dan menurutmu itu udah tahu kau basicnya. Sebenarnya basic kayak yang bilang baru tadi, balik lagi ke basic. Kau udah oke di basicnya, udah gaskan aja semua. Gak usah takut, gak ada salahnya mencoba gitu. Kalau kalian coba terus, nggak tahu kita nyangkut di mana kan gitu. Gitu. Oke. Itu ya, terjawab nggak Dewa, atau masih ada yang kau tanyakan? Iya Bang, berarti harus percaya diri juga lah ya Bang. Itu percaya diri aja gitu. Baik, paham Bang. Terima kasih Bang. Oke. Bang, saya ingin menanyakan mengenai portofolio saya dengan informasi yang dapat banyak perusahaan yang saya portofolio dan maksudnya lebih ke kayak CV-nya gitu ya. Oh, siapa nih? Rafika. Oke. Portofolio yang bagus. Kalau menurutku ya, ini nggak menurut HR atau menurut perusahaan-perusahaan, penulisannya harus benar kayak baku gitu, informatif dalam artian gak usah kasih informasi yang berlebih kayak alamatmu jalan apa bla bla bla, at least kasih tahu cuman sampai kecamatan doang. Terus kayak emailmu jangan pakai angka-angka, kayak misalnya siapa namamu, Rafika Jessica doang, rafika.jessica@gmail.com, jangan Rafika 123@gmail. Nah itu sebenarnya dinilai mereka loh. Terus kayak apa nilai yang menonjol dari kau, kayak misalnya aku pernah menghandle proyek ini gitu, aku pernah ngerjain ini gitu, gak apa-apa, kasih tahu aja. Terus nanti pas di interview, kalau masuk interview, kasih tahu aja aku sebenarnya pernah ngerjain ini gitu. Terus kayak pendidikan gak usah dari SD sampai ke kuliah, gak usah dicantumin, yang dari SMA doang, SMA aja, karena mereka nggak butuh kau dari SMP mana, nggak butuh mereka dari SD mana kau gitu. Terus pengalaman kerja dalam artian berorganisasi juga bisa dimasukkan, karena mereka juga melihat kayak gimana kau berkomunikasi juga, berorganisasi gitu. Terus apa lagi ya, kayak di CV itu doang sih buat kayak aku bisa program bahasa apa, bahasa pemrograman apa, work experience itu nggak harus yang kerja harus di perusahaan besar, tapi ya kayak magang-magang atau kerja bareng sama teman, proyek-proyekan sama teman, sebenarnya itu termasuk juga gitu. Tapi pas di interview kasih tahu gitu. Terus apa proyek yang pernah kau kerjakan, apa achievement yang pernah kau dapat gitu. Sebenarnya achievement mau tingkat Dell pun sebenarnya nggak apa-apa kau cantumkan di sana kalau memang nggak ada yang secara nasional, tapi secara hierarki ya, kayak prioritas yang lebih tingginya kau cantumin di situ gitu. Itu sih. Untuk Jawab nggak Rafika? Nanti aku share aja apa namanya CV ku, siapa tahu bisa jadi contoh buat kalian. Untuk mahasiswa lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak. Oke. Kenalkan Bang, nama saya Mikael Bang, Prodi D3T19.
Jadi mau bertanya Bang, saya kan sering lihat-lihat dari forum Quora kalau mau misalnya mau magang atau mau kerja, rata-rata saya lihat fresh graduate itu susah Bang cari kerja. Tips dan triknya Bang kayak mana Bang? Kan belum tentu ada pengalaman kerja, mana tahu Bang dia yang kuliah sedikit berorganisasi Bang, palingan cuma 1 atau 2 organisasi aja yang dia ikuti Bang, misalnya cuma 1 atau 2 kegiatan. Jadi bagaimana Bang agar bisa peluangnya lebih besar lagi Bang, bisa untuk internship atau magang atau untuk kerja Bang. Terima kasih Bang. Iya benar sih kayak yang gue bilang itu memang untuk sekarang agak susah sih kalau fresh graduate. Tapi untuk tips dan triknya untuk mengatasi hal itu kayak aku bilang tadi lagi balik sebenarnya itu udah hal besar yang aku kasih tadi. Sebenarnya kurang rinci juga sih aku bilangnya. Sebenarnya ini intinya nggak terus sama koneksi. Semisal kau nanti mau kerja, aku bisa submit CV-mu biar dibaca HR gitu. Tapi dengan syarat kau udah ada ngerjain proyek sesuai teks-teksnya gitu. Jadi aku bisa nge-referral kau gitu. Jadi yang penting tadi kayak kau cari tahu dulu tentang perusahaannya gimana, teks-teksnya apa, pelajari. Kalau memang kau nggak pernah punya pengalaman kerja, makanya aku bilang tadi itu nilai plus, kau kerjain proyek sendiri pun nggak masalah sebenarnya, asal sesuai dengan teks-teks mereka. Terus kau cari koneksi. Sekarang aku koneksi kalian sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kalian pengen masuk ke Tokopedia, kebetulan sekarang Tokopedia lagi hiring, nggak apa-apa kirim CV kalian aja ke aku biar aku review, biar kita lihat sama-sama gimana bagusnya nanti kayak gitu. Nah itu penting kali kayak yang bilang tadi koneksi kalian gitu. Jadi itu tips triknya yang itu doang sih kalau dari aku ya gitu. Jadi aku dulu sebenarnya itu nggak langsung masuk ke Tokopedia ya. Aku sekedar cerita doang ya. Jadi dulu sebenarnya aku pengen ke Blibli gitu. Jadi cuman ya PHP Bliblinya nggak bilang kemarin minimal di 4 gitu kan. Ya kecewa lah aku gitu. Jadi adalah devcamp dari Tokopedia. Nah, sebenarnya aku di situ masih magang di Dell, ngerjain proyek kecil-kecilan. Cuman pas mereka tanya-tanya, aku jawab seadanya, terus aku bilang ya aku bakal cari tahu dan pelajarin gitu. Mending kayak jujur gitu pokoknya kasih jujur aja gitu, biarkan aja flow-nya berjalan gitu, gak usah melebih-lebihkan gitu. Baru apa lagi ya tipsnya ya, karena aku nggak langsung ini kemarin, pokoknya waktu interview ya aku jawab sesuai dengan apa kemampuanku, nggak aku lebih-lebihkan. Terus proyek-proyekanku kasih tunjuk, ya itu doang sih. Terus sama koneksi. Sebenarnya yang buat fresh graduate itu susah masuk itu karena apa? Kalah CV kalian sama yang udah ini, yang udah kerja, yang udah experience gitu kan, yang udah pernah kerja. Jadi sih di satu perusahaan itu kalau misalnya nih ada 10 karyawan 10 orang yang ngelamar, mereka bakal ngeprioritasin yang udah experience gitu. Makanya kita butuh kekuatan orang dalam yang kayak tadi, koneksi. Jadi kalau ada koneksi satu perusahaan, CV-mu bisa mereka submit langsung. Jadi itu 100% dibaca sama HR-nya gitu. Dan itu bakal ya itu tergantung value dari CV-mu gitu. Kayak yang aku bilang tadi project. Itu penting kali aku bilang. Project apa yang pernah aku kerjai sesuai dengan teks-teks mereka. Itu tips yang paling kuat ya sejauh ini. Dan aku yakin bisa kalian masuk ke satu perusahaan dengan modal itu gitu. Tapi jangan lupa basic, jangan ketinggalan soal basic gitu. Itu sih. Itu sih caranya, ada koneksi. Untuk Mikael, apakah kira-kira sudah menjawab? Sudah Kak, boleh bertanya satu lagi Kak? Ini Bang, kan aku juga baca forum kan Bang, kalau misalnya Korawan. nengok Quora Bang biasa Bang, karena ada Ya, itu. sama ya kita, Korawan kita. Jadi Bang, saya kan baca-baca kan kalau misalnya kerja di IT itu kan harus jago ngoding. Baru saya Benar. jadi kan Bang, kalau kami kan mahasiswa ini kan
belum tentu ada yang sampai expert kali ngodingnya Bang. Jadi saya lihat-lihat, misalnya Bang, kalau misalnya kita udah amin keterima kerja di satu perusahaan IT, tapi kita nggak jago kali ngoding itu Bang. Padahal ada proyek untuk misalnya untuk maintenance servernya atau maintenance aplikasinya atau webnya. Bagaimana Bang? Apa kita belajar lagi sama mereka atau kita misalnya ikut camp dari mereka atau internship lagi gitu Bang? Karena saya lihat-lihat katanya ada yang kayak kalau nggak bisa dia di sini tiba-tiba ditengok 6 bulan nggak bagus karyawan dari sini misalnya pegawainya tiba-tiba di PHK gitu Bang. Terima kasih Bang. Itu biasanya itu gimana ya, nggak ngejat satu perusahaan, tapi itu biasanya perusahaan gorengan sih kayak gitu. Maksudnya nggak bagus lah kultur di sana. Emang aku dulu masuk ke Tokopedia langsung expert ngoding, enggak, kayak yang bilang tadi, masih bodoh-bodoh juga ya aku. Malahan aku terkejut dengan apa namanya, dengan teks-teks mereka. Padahal aku udah pelajarin gitu. Padahal ya ternyata masih ada yang lebih dalam lagi gitu. Nggak, kalau udah dikasih satu proyek besar, jangan takut, langsung ambil aja. Kayak yang bilang tadi, learn by doing gitu. Dapat di situ nanti tuh, yakinlah. Aku sesuai pengalamanku itu dapat di situ. Karena kayak yang aku bilang tadi, kita kerja di perusahaan IT itu bukan kerja perorangan, itu kerja tim. Gak apa-apa kau terlihat bodoh, yang penting kau belajar gitu. Gak masalah itu. Biasanya kalau perusahaannya bagus itu gak ada istilah langsung PHK ya. Kecuali kau mau apa namanya, orangnya memang gak mau kerja gitu. Kau udah kerjai, kasih progres, itu nggak masalah gitu. Karena kalian kerja tim, biasanya itu bisa dikerjain sih. Kau tanya apa yang nggak kau tahu, jelas clear, maksudnya nggak usah malu, nggak usah takut gitu. Nggak usah orang ini nganggap aku bodoh, nggak usah marah, nggak apa-apa kok dia nggak bodoh. Yang penting kau setiap hari berkembang gitu, nggak masalah. Aku juga mengalami hal itu sih. Jadi aku tiba-tiba dikasih proyek, sebenarnya aku takut, tapi kapan lagi aku bisa nge-handle proyek kalau nggak sekarang gitu. Ya ujung-ujungnya bisa aku lewati berkat bantuan tim juga gitu sih. Jadi kayak yang tadi aku bilang, nggak usah takut, langsung handle aja. Kita nggak perlu untuk jadi expert untuk ngerjain sesuatu gitu. Mulai dengan apa yang kau punya gitu, nggak usah takut gitu. Percayalah sama kalau soal yang kayak gini, karena aku udah ngalamin gitu. Nggak harus jadi expert untuk memulai sesuatu. Oke, terjawab Mikhail ya. Ya Bang, terjawab Bang. Jadi agak berkurang rasa takut. Oke, jangan takut. Ya Bang, terima kasih ya Bang. Oke, ada lagi? Apakah masih ada pertanyaan dari mahasiswa lainnya? Mungkin saya boleh izin bertanya, Kak, Bang. Oke. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Rizky dari Angkatan 20. Nah, jadi kan Bang, saya itu ada join Discord sama kumpulan anak IT orang luar gitu lah, Bang. Nah, jadi katanya mereka kayak agak nge-reveal kayak mana kerja di bidang IT. Nah, jadi kata mereka kerjanya itu nggak jauh-jauh dari searching di Stack Overflow. Apakah itu benar, Bang? Atau kayak mana? Terima kasih sebelumnya. Betul. Betul. Banyak hal yang bisa kita, maksudnya ada kala kita nge-stuck di satu kerjaan gitulah. Kebetulan tim kita juga gak ada yang tahu, ujung-ujungnya Stack Overflow. Tapi Stack Overflow jangan kita anggap secara negatif ya, maksudnya itu kita anggap sebagai, ya namanya juga itu termasuk forum juga kan, gak ada salahnya kita bertanya. Siapa sih yang gak bertanya di dunia ini gitu. Memang ujung-ujungnya ke Stack Overflow itu lebih ke diskusi gitu. Atau kebetulan udah ada terjawab ya pakai solusi itu gitu. Tapi untuk kasus aku sebenarnya kayak gini, kita lebih ke, kalau misalnya ke Stack Overflow lebih ke apa sih? Kayak lebih ke efisiensi dari sebuah libraries. Misalnya ada bug di library ini. Misalnya ada misalnya HTTP request apa segala macam, ada keterlambatan requestnya, kayak library ini kurang bagus gitu. Atau misalnya Redis speed untuk ininya kurang apa gitu. Misalnya gitu sih yang aku lihat ya, pengalaman aku kalau di perusahaan kami di Stack Overflow-nya. Kalau soal kayak copy paste itu biasanya orang-orang yang base proyekan yang sekali jadi kayak gitu. Kayak misalnya how to create something, how to create login page, how to create
login API kayak gitu, biasanya kayak gitu. Tapi kalau udah kayak perusahaan besar dia yang lebih memikirkan efisiensi, nggak memikirkan asal jadi lagi, itu biasanya Stack Overflow tempat diskusi soal ya efisiensi kayak yang bilang tadi, time execution, kayak resource, ya nggak ada resource leak gitu lah. Gimana Rizky, terjawab kah? Sangat menjawab Bang. Berarti itu bukan sesuatu yang haram ya Bang, sesuatu yang wajar berarti ya Bang. Ya, itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Namanya juga form kan, form itu buat apa sih? Ya, tanya jawab kan, kalau udah ada terjawab ya kita pakai. Itu gunanya itu dibuat sih. Tapi memang nggak 100% dipakai kan. Maksudnya ya itu pendapat orang. Tapi biasanya kalau udah checklist apa banyak gitu yang upvote, ya biasanya udah bisa menjawab untuk solusi untuk permasalahan kita gitu. Itu bukan sesuatu yang tabu sih kalau Stack Overflow. Cuman karena dibuat jadi lelucu-lucuan kan, memang pada dasarnya memang banyak yang pakai itu gitu. Terima kasih banyak Bang. Baik, untuk sesi tanya jawab, Bisa bertanya? silakan. Untuk Sen. Oh kan, Sen. Ini tentang ngambil jenjang lanjut sih Bang. Kira-kira Bang perlu nggak sih mengambil S1 setelah tamat? Perlu sih memang. Cuman apa urgensinya kira-kira Bang? Dan mungkin saran dari Abang tahun terbaiknya gitu mungkin untuk mengambil S1. Oke. Aku jawab ya, aku sekarang juga lagi ngambil S1 di BINUS, tapi aku ngambilnya sistem informasi. Sebenarnya urgensinya nggak ada sih, maksudnya tergantung kau mau targetmu apa, kayak targetmu sebenarnya ke depannya mau gimana. Jadi dari situ kita bisa nentuin urgensi ngambil S1 ini apa gitu. Kayak kalau aku ya, tapi jangan ditiru ya, maksudnya ini aku sendiri, bukan hidup aku, maksudnya bukan untuk kalian gitu, maksudnya ikuti pet kalian lah maksudnya. Tapi kalau bisa jadi acuan apa segala macam ya nggak apa-apa. Jadi dalam pikiranku sebenarnya untuk beberapa tahun yang akan datang nggak mungkin aku selalu di software engineer di satu perusahaan kayak gini gitu kan. Aku pengen dong lebih ke kayak manajerial apa segala macam ya, maksudnya nggak berkutit di ngoding segala macam, atau lebih ke belajar tentang bisnis apa segala macam gitu kan. Nah itu sih kenapa aku ngambil S1 itu, biar aku bisa lebih gampang, bukan gampang tapi lebih memperbesar peluangku misalnya masuk ke BUMN. Kita tahu lah ya kan, BUMN itu gimana masa depannya kan, maksudnya ya itu sih. Biasanya BUMN mintanya S1 gitu. Tapi kalau untuk sekarang kalian nggak salah kalian ngambil D3. Jadi kalau belum dapat BUMN nggak ada salahnya di startup. Justru di startup sebenarnya kita lebih banyak belajar. Habis dapat banyak ilmunya, ya pindah ke BUMN biar lebih aman. Kayak gitu sih. Itu pemikiranku ya. Pemikiranku gitu. Jadi aku ngambil ilmunya di startup, karena di startup biasanya lebih banyak challenging, maksudnya banyak hal yang bisa dilakukan. Terus aku nanti coba pindah ke BUMN, mungkin ya biar lebih dikit gajinya nggak masalah, at least untuk masa depan lebih aman. Karena jujur aja ya, aku nggak tahu gimana masa depan setiap startup kan, kita nggak tahu. Kecuali kalau BUMN kita tahu itu ya produknya kepake untuk semua orang, maksudnya itu bakal panjang lah istilahnya. Gitu sih. Itu kenapa aku ngambil S1 gitu. Dan aku ngambil S1-nya sekarang, kenapa? Karena aku nggak mau menunda-nunda lebih lama lagi, karena kebetulan juga sekarang lagi pandemi, jadi savingnya lebih banyak karena aku nggak ngekos lagi, udah tinggal di rumah orang tua ya. Jadi di situ jadi aku alokasikan duit untuk kos-kosan apa segala macam untuk biaya hidup, jadinya ke kuliah gitu. Gimana Sen? Oke Bang, udah terjawab lah. Gitu. Apakah masih ada pertanyaan? Satu lagi boleh Kak? Oke, Mikael. Bang, ini pertanyaan ini Bang. IP kayak mana? Kenapa? Ulangi. IP Bang, masalah IP. IPK. Makanya biasanya kan kalau ada requirement dari perusahaan, biasanya ada IPK segini Bang. Kalau misalnya IPK-nya atau ada kawan abang atau
abang yang kenal IPK-nya misalnya 2,5 misalnya bang, dia bisa Eh, itu bang, biar ada harapan. untuk kasus itu sebenarnya aku belum pernah nemu, cuman kemarin untuk kasus aku memang untuk sekarang itu masih banyak perusahaan Indonesia masih mementingkan IP, padahal sebenarnya IPK ini sebenarnya tiap sekolah sebenarnya nggak sama kan ya, bisa aja 3,5 di kampus A ya lebih kecil sebenarnya, untuk misalnya cuma dia datang ya kan, datang kuliah hadir tapi IPK-nya 3 karena nilainya juga dari kehadiran gitu kan. Tapi banyak yang perusahaan sekarang masih melihat IPK. Jadi kemarin kasusku itu minimal sebenarnya ke Tokopedia kemarin waktu di FPM itu 3,5. Terus karena nggak tahu gimana kemarin ceritanya, kami dibolehin apa namanya, yang IPK di bawah itu mendaftar gitu. Jadi dulu IPK aku itu 3,2 waktu mendaftar. Jadi aku nggak tahu ya, aku masuk gitu. Padahal requirement-nya 3,5 gitu. Karena apa ya? Mungkin ya pas di interview mungkin mereka menganggap ya ini bisa sih gitu, nggak terlalu memandang IPK gitu. Jadi tapi kau angkatan berapa? Angkatan 19. Masih banyak waktu untuk memperbaiki IPK. Jadi ya sebenarnya bisa ya kau cari kerja dengan IPK yang segitu, tapi kau semakin susah nanti. Maksudnya susah dengan ya budaya yang kita tahu sekarang, perusahaan melihat kayak gitu, maksudnya ya gak ada salahnya kau berjuang untuk IPK itu juga. Tapi ada baiknya ya 3 gitu kan. Kalau 2,9 sebenarnya banyak yang bisa kerja dengan IPK seperti itu. Tapi ya itu peluangmu makin susah gitu. Bukan nggak bisa tapi makin susah gitu. Karena ya siapa sih, perusahaan mana sih yang bisa, kecuali perusahaan luar negeri ya yang nggak melihat, banyak perusahaan luar negeri yang lihat degree-mu apa, nggak lihat IPK-mu apa. Yang penting kau udah banyak ngerjain proyek nggak sih gitu, udah experience nggak sih gitu. Tapi untuk kuliah yang di Indonesia masih banyak yang lihat IPK gitu. Tapi IPK itu sebenarnya kepake waktu kau entry level yang dimaksud fresh graduate gitu. Itu kepake di situ doang ya, dari yang aku lihat ya. Tapi kalau udah kau experience, gak usah kau cantumin lagi itu sebenarnya. Udah kerja kau setahun di satu perusahaan, sebenarnya nggak kepake lagi sebenarnya. Oh, jadi gitu. bang, kalau kasih tahu udah kerja aku sini. Kalau lagi nyari misalnya baru tamat gitu bang, IP baru butuh gitu ya bang. Kalau misalnya Iya, kebanyakan gitu. Udah pernah kerja misalnya di perusahaan lain gitu. Misalnya kalau misalnya gini bang, misalnya dari awal saya pakai perusahaannya bukan IT, misalnya perusahaan lain lah bang. Tapi udah dapat 2 tahun pengalaman kerja, baru saya coba ke perusahaan IT itu tetap dicantumi juga bang atau enggak gitu? Mending gak usah. Karena kasih tahu aja, pasti mereka nanya sih, kenapa kau mencoba ini gitu. Itu istilahnya kamu mencoba hal baru nggak sih? Ya sih bang, ya betul. Ya bilang aja, aku mau menambah apa namanya pengalaman, menambah hal baru. Aku soalnya suka dengan hal-hal baru kayak gitu. Jadi kebanyakan CV yang kulihat udah pernah bekerja, dari yang aku lihat mereka nggak pernah nyantumin ininya lagi, IPK-nya lagi. Maksudnya itu nggak terlalu dinilai lagi, karena biasanya kalau udah experience, mereka HR itu dari yang aku dengar langsung ngelihat ke experience-nya apa gitu. Kecuali kau fresh graduate, mereka lihat dulu, ini lulus kapan gitu. Kalau udah lulus tahun sekian misalnya, udah lama, nggak terlalu memikirkan IPK lagi sih, mereka langsung melihat experience apa related gak sama apa yang mereka hiring gitu sih. Tapi nggak ada salahnya kau cantumi juga, nggak ada salahnya. Tapi itu nggak terlalu berpengaruh lagi kalau udah kau experience gitu. Kecuali entry level gitu sih. Tapi kayak yang bilang tadi, usahakanlah 3 kayak. Usahakan 3 biar lebih mempermudah gitu. Dan masih banyak kok waktu untuk itu. Main bang. Apalagi kau angkatan 19 kan. Jangan sampai menyesal ya. Aku nyesalnya di situ sih dulu. Karena aku selalu IT aja aku kerjain gitu. Tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, prostat apa segala macam aku
aku abaikan, ujung-ujungnya ya nggak dapat bagus IPK gitu. Jadi susah dapat beasiswa juga. Kan biasanya perusahaan juga ada kasih beasiswa gitu nggak sih? Jadi aku susah kayak gitu. Gitu. Jadi kalau udah semester akhir Bang, udah terlambat dong Bang. Ya kita hitung-hitung lah, kalau masih bisa untuk satu semester ini kau bisa ngambil 3, it's okay, belum terlambat, belum ada kata terlambat. Tapi kalau kau hitung-hitung nggak bisa lagi dapat, ya it's okay, maksudnya nggak apa-apa, ya itu mungkin yang itulah dulu yang bisa kau dapat gitu, nggak masalah. Jangan pernah merendahkan diri sendiri itu aja sih. Itu sangat berpengaruh sama kepribadian. Kalau aku bodoh, jangan pernah berpikir gitu. Ya kau dapat 2,9, what's wrong with that, nggak masalah gitu. Oke. Baik Bang. Oke Bang. Kan banyak kok yang kerja dengan IPK sebenarnya IPK, tapi ya memang mereka nggak di perusahaan yang kayak ya yang udah besar namanya gitu, tapi ya at least mereka udah kerja gitu, nggak jadi nggak pengangguran juga gitu. Kecuali kalian mau ngambil PNS, gaskan kalian lah 3,5 itu. Lebih oke, lebih gampang nanti prosesnya, atau ke BUMN gitu. Oke. Terima kasih Bang atas saran dan bikin ada harapan Bang. Memang selalu ada harapan. Ya, kita aja yang mindset kita aja yang salah. Selalu takut akan kedepannya ya kan. Tapi nggak ada salahnya takut. Tapi ya at least kita ngelakuin satu hal untuk mengatasi ketakutan itu gitu. Jangan diam, takut tapi diam gitu. Ya, sama aja bohong. Gitu. Oke, gimana? Masih ada? Mengingat keterbatasan waktu juga Bang, karena selanjutnya ada beberapa mahasiswa yang harus rapat juga dengan Bu Ika. Jadi Bu Ika. Jadi untuk sesi webinarnya akan kita akhiri sampai di sini. Tapi bisa terakhir. Sneak peek. Oke. Fun question. Si Jos Bar. Jangan ngegas lah Bang. Fun question Bang, fun question terakhir. Oke. Ya kan. Kira-kira nih, apa? Kalau nanti misalnya ada dari D3 yang nyusul Abang gitu kan ke Topet gitu kan. Nah, kasih gambaran Bang, kasih sneak peek gitu. Mungkin ini agak sensitif. Salary dan akomodasi itu bagaimana? Pas. Ke Tokopedia. Ya. Aku nggak ngasih tahu apa, tapi range-nya ya. Ya, 2 digit lah. Range. 2 digit. Terus dikasih ada untuk beda lagi akomodasi, beda lagi allowance untuk kayak jajan-jajanmu, ada lagi dikasih OVO tiap bulan gitu. Terus kayak benefit asuransi ada juga, kayak buat benefit kayak bersihin gigi aja ada, untuk kacamata ada gitu. Medical check up, rapid test juga ada kayak gitu. Sebenarnya kalau udah masuk perusahaan gitu enak sih. Oke. Soalnya ini pandai-pandaimu lah offering, bisa minta 2 digit. Iya Bang, itu soalnya kena banyak gitu kan gambaran, pastinya ujung-ujungnya ya kita nengok ke salary-nya juga gitu kan, ini menarik atau enggak gitu. Jadi mau ngasih penjelasan atau biar lebih terang lagi. Ya. Oke, ya memang enak kali memang kalau udah terima gaji. Itulah biar motivasi sama kalian ya kan. Tapi kalau udah kerja, don't work for money gitu. Kerja ya buat kau, intinya biar tambah ilmu lah. Sebenarnya kalau kalian makin bagus kerja, makin naik itu gaji kalian. Nggak usah hitung-hitung gajinya gitu. Tapi pas waktu pertama-tama ya, kalau menurut kalian layak dengan gaji sekian, misalnya ya 2 digit ke atas lebih besar, ya misalnya ya itulah 2 digitan. Ya bisa kalian offering gitu. Gak ada, pokoknya intinya cari tahu dulu tentang range-nya gaji di satu perusahaan. Untuk level sekian gajinya berapa sih? Rata-ratanya banyak yang jawab. Itu di Glassdoor banyak sih yang jawab. Di Glassdoor kan. Kalau misalnya 15 juta, contoh ya ini aku nggak sebut angka gaji siapa. Misalnya 15 juta. Ya udah langsung tawarkan aja 15 juta gitu. Paling tinggi misalnya 20 juta untuk gaji untuk level A gitu. Ya udah tawarkan aja 20 juta. Itu.
Mau nggak mau, ya nanti mereka kalau mau turunin nggak masalah. Paling yang turunnya nggak jauh-jauh. Gitu. Itu tips dan trik kalau offering ya. Oke Bang. Asik. Gitu. Thank you Bang. Pengalaman Cel. Suka duka kuliah di Dell apa ya Bang? Aku yang nggak sukanya di Dell itu kita nggak bisa bersuara sih, itu doang sih. Kita selalu kalah dengan akademik. Ini di record, weh. Janganlah. Ya itu sih. Itu doang sih dukanya aku. Kayak ya kita terlalu terkurung, tapi ya kita ya itu tergantung ke pribadi masing-masing ya, gimana mau menghadapinya. Itu sih duka aku waktu Dell. Terus aku nggak terlalu banyak teman. Itu sih yang salah aku dulu. Harusnya aku lebih banyak teman ya. Karena seru punya banyak teman. Walaupun untuk seru, untuk senang doang ya nggak. At least kita punya banyak teman lah. Tuh. Baru apa ya? Itu jam yang selalu diatur juga sih. Tapi ya at least kita jadi bisa manajemen waktu juga. Latihan manajemen waktu. Itu doang sih. Sama nggak bisa pakai laptop ke asrama. Itu doang nggak aku suka. Tapi sekarang udah pada bisa kan? Apalagi asrama luar gak sih? Udah pada bisa kan? Walaupun datang bawa asrama ya kan? Datang bawa asrama pura-pura tidur terus buka lagi ya kan? Iya Bang. Kabar juga Bang. Aku jujur aja aku juga dulu gitu karena memang waktu kita sangat terbatas di Dell itu kan. Makan aja udah lama ya kan, udah tunggu marah-marah ya kan. Emosian bawaannya tiap hari cuy. Panas-panas gitu. Tapi ya apa ya aku bilang? Ya dinikmatin aja. Itu semua proses lah. Pokoknya kalau ada menurut kalian yang duka dari Dell ya ambil positifnya aja. Gak usah terlalu dipikirkan lagi. Karena kita udah memilih di Dell ya kita jalani aja lah gitu. Ntar kalau udah keluar ya kalian rasakan kebebasan itu nanti. Langsung kayak lepas beban itu yang berat kali itu ya kan. Kalian rasakan ya nanti itu. Percayalah sama aku. Udah, gimana? Ada lagi? Ini siapa? Si Andre. Andre. Mungkin tidak. Oke, kalau ada yang mau ditanya-tanya, tak ya. Kalau ada mau kalian tanya lewat IG pun nggak apa-apa guys. Atau LinkedIn nggak masalah. Lewat WA Bang. Kalau ada yang punya WA aku nggak apa-apa ya, kontak aja nggak masalah. Nanti Tapi cemburu jangan ada itu Bang. Nggak apa-apa. Ya konteksnya kan beda cuy. Kamu pula. Kalau konteksnya mau bertanya gitu, apa? Tapi mau Bang Jos itu Bang. kalau mau ditanya misalnya sesuatu tentang karir, ya aku juga nggak sukses. Maksudnya aku juga bilang karirku udah bagus enggak. Tapi kalau kayak berbagi pengalaman cerita segala macam nggak masalah. Tapi kalau boleh malam-malam aja ditanya, oke? Itu kalau LinkedIn sama Instagram bisa. Si marah Bang. Enggak, maksudku aku available kok kalau mau ditanyain. Tapi malam-malam ya. Jam kerja ya kalian hubungi. Kalian pula PP, kalian ping pula kan PP ya. Salah juga cuy. Kalau mau kalian tanya nggak apa-apa. Oke, untuk sebelum kita menutup pertemuan kali ini, ada perwakilan dari Himapro yang ingin mengucapkan terima kasih Bang atas waktu yang udah Abang sampaikan, yang udah Abang sediakan buat kami untuk sharing session yang pastinya ini jadi referensi bagi kami ke depannya untuk mempersiapkan karir kami. Untuk Julius, kami persilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak. Ya, perkenalkan Bang, nama saya Julius Samosir dari... Bukalah kameramu. Oh iya, sorry Bang, maaf Bang. Perkenal aku. Oh, oke. Perkenalkan Bang, nama saya Julius Samosir dari Angkatan 19, selaku mewakili abang, kakak, teman-teman, dan adik-adik semua dari D3TI yang sekarang dari Himatip juga lah bisa kita bilang. Ingin mengucapkan terima kasih atas terima kasih atas waktu yang Abang berikan dan kesempatan buat kami untuk belajar dari Abang. Hal-hal yang biasa
biasa selama ini kan webinar-webinar biasanya tentang pelajaran ataupun hal-hal yang akademis seperti itu Bang. Tapi saat ini kita bisa sharing tentang hal-hal yang kadang kita lupakan seperti itu Bang. Jadi terima kasih atas waktu yang memberikan atas tips and trick dan ilmu-ilmunya juga. Semoga kami bisa menerima, mengolah dan menerapkannya nanti dengan baik, dan juga sukses terus buat Abang di pekerjaan dan studi lanjutnya Bang. Itu aja kayaknya dari aku Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih buat Julius. Selanjutnya kita dokumentasi terlebih dahulu ya Bang. Sebagai bisa di stop share screen-nya bentar Bang. Oh iya, sorry. Nah nih, aku jarang pakai Zoom, boy. Oke, dan untuk seluruh mahasiswa diharapkan untuk mengaktifkan kameranya, dan kepada Yolan bisa diarahkan untuk dokumentasinya. Gaya bebas. Oke. Jadi ada 5 slide, semuanya open cam ya. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, next. Suara motor siapa tuh? Oke bang, dah. Oke. Mungkin demikian acara webinar kali ini. Kita ketemu di guest your speaker yang kedua nantinya, tentunya bersama dengan alumni D3TI yang lain. Buat Bang Marcel, sukses selalu ya Bang untuk studi dan juga karirnya. Demikian acara kita, bisa langsung live dari Zoom. Terima kasih semua ya. Kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa di top. Kasih Ale. Oke, dah. Makasih Bang Sel. Yo lagi. Sama-sama. Dadah Bang. Dadah. Oke, aku live ya, weh. Oke, Bang. Oke, untuk seluruhnya yang masih ada di Zoom meeting ini, harap langsung leave, karena di Zoom-nya tidak ada host, jadi ini nggak bisa di end meeting. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Halo semuanya, untuk Lucy, Melva, Angelin, Gladys, Jenny, Kevin Nenggolan, Joshua Sila lagi, harap langsung leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih.
Kepada Joshua Silalahi, Gladys, Lucy, dan juga Angeline, harap segera langsung meninggalkan Zoom meeting ini agar kita dapat mengakhirinya. Terima kasih.